Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, maaf kami merencanakan video meeting namun ada beberapa kendala. Maka dari itu kita lanjutkan di video pembelajaran untuk pengendalian erosi dengan menggunakan cara vegetasi ya. Adik-adik yang budiman, beberapa pertanyaan dari pertemuan sebelumnya sudah saya sarikan, saya kumpulkan, dan saya menarik kesimpulan bahwa beberapa teman kalian menanyakan seputar penutup vegetasi penutup yang ideal untuk beberapa daerah, khususnya daerah yang dia berkontur miring ya dan berbukit-bukit. Nah, hari ini nanti Pak Z akan menjelaskan tentang hal tersebut dikaitkan dengan pengendalian erosi. Oke, kita akan dengarkan pemaparannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara-saudara sekalian. Saya mohon maaf ya, tadi sebenarnya rencananya kita akan mengadakan perkuliahan interaktif ya, tapi karena adanya gangguan di jaringan sehingga terpaksa kita urungkan. Oke. Mari kita sekarang masuk ke topik yang kita bahas, yakni pengendalian erosi secara vegetatif ya. Apa yang dimaksud dengan pengendalian erosi secara vegetatif? Kemudian nanti ada pada pertemuan berikutnya kita akan ada pembicaraan tentang pengendalian erosi secara mekanis dan yang lain. Nah, prinsip pengendalian erosi secara vegetatif itu adalah memanfaatkan sumber daya vegetasi yang ada di lingkungan setempat sedemikian rupa untuk melindungi tanah dari kejadian erosi. Kalau kita ingat pada proses tahapan-tahapan erosi, terutama erosi karena air, ya, pada pertemuan terdahulu, bisa saudara bayangkan bahwa proses awal erosi itu adalah berupa erosi percikan. Ya, artinya apa? Butiran air yang jatuh dari udara, ya, mengenai permukaan bumi, dia bisa langsung mengenai permukaan tanah ya. Namun apabila pada permukaan tanah di tempat itu ada penutup yang berupa tutupan vegetatif ya dari tumbuhan, maka vegetasi yang ada ini bisa kita ibaratkan sebagai perisai atau pelindung atau selimut. Sehingga dengan demikian maka pukulan langsung dari air hujan itu tidak langsung akan mengenai permukaan tanah, sehingga dampak merusaknya atau memecah bongkah tanah menjadi partikel-partikel kecil itu akan berkurang. Sehingga dengan demikian maka kita tahu bahwa secara prinsip proses pengendalian erosi secara vegetatif itu adalah mengoptimalkan fungsi selubung tanah dari tumbuhan yang ada untuk melindungi pukulan langsung dari air hujan. Ya, itu prinsip utamanya. Sehingga dengan demikian maka seberapa efektif ya, vegetasi yang ada melindungi permukaan tanah akan sangat tergantung kepada karakteristik vegetasi tersebut. Ya, apabila vegetasi itu rapat menutup permukaan tanah, ya, dan dia cukup kuat, maka semakin ia efektif untuk melindungi permukaan tanah dari pukulan langsung air hujan. Nah, berbeda halnya kalau kita bicara pengendalian erosi secara mekanis, ya.
Kita ingat kalau kita bicara pentahapan proses terjadinya erosi karena air, itu kan yang pertama adalah pemecahan partikel, ya, diawali dengan pukulan langsung atau erosi percik yang memecahkan bongkah tanah menjadi partikel-partikel kecil. Ya. Kemudian yang terjadi apa? Apabila hujan itu tetap berlangsung dan kemudian sebagian permukaan tanah itu terbuka dan di sana terjadi akumulasi dari massa air itu akan semakin membesar dan kemudian karena beratnya, apabila tanah itu berbentuk miring, maka air itu akan bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, pada saat air ini bergerak, dia disebut sebagai limpasan permukaan atau runoff, yang nantinya akan mempunyai tenaga kinetik. Ya, tidak saja untuk mengangkut partikel tanah hasil erosi percikan, tapi dalam perjalanannya, ya, tenaga kinetiknya akan bertambah, ya, karena kita tahu berdasarkan rumus fisika, ya, energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat, ya. Jadi apabila masanya sama, kecepatannya meningkat 2 kali, maka energi kinetiknya akan menjadi 4 kali lipat dari semula. Maka aliran runoff ini akan di samping membawa partikel tanah ke arah bawah, dia juga akan menggerus permukaan tanah yang dilewatinya. Nah, ini nanti yang menjadi pijakan utama upaya pengendalian erosi secara mekanis. Oke, sekarang kita lihat, kita kembali ke pengendalian erosi secara vegetatif. Ya, tujuan utamanya tadi adalah untuk melindungi permukaan tanah yang pertama, jadi semacam selimut atau selubung, ya, yang melindungi permukaan tanah dari terpaan atau pukulan langsung air hujan. Kemudian vegetasi itu juga mempunyai perakaran, ya. Nah, perakaran vegetasi ini sedikit banyak akan menjadi alat pengikat dari agregat tanah yang di mana dia tumbuh. Jadi ibaratnya ini adalah tangan-tangan, maka semakin rapat vegetasi itu dan semakin menyebar luas perakaran itu, maka ia ibarat tangan-tangan yang lebih bisa mencengkeram tanah yang ada, sehingga kestabilan tanahnya terhadap erosi akan cukup tinggi. Nah, pengertian pengendalian erosi secara vegetatif ini tidak hanya berupa atau tertuju pada jenis-jenis tanaman tertentu, ya. Pertama, kalau kita melihat keadaan asli suatu lahan, ya, terutama dalam kawasan hutan, kita lihat apabila di situ ada hutan yang lebat, ya, vegetasinya campuran, maka selubung yang melindungi permukaan tanah itu bisa dibayangkan seperti berlapis-lapis sesuai dengan tingkatan tajuk vegetasi yang ada, dari mulai pepohonan yang tinggi, kemudian turun agak rendah, kemudian semak-semak, kemudian bahkan termasuk kelompok rumput-rumputan. Nah, dengan demikian maka ini analog dengan adanya lapisan-lapisan pelindung permukaan tanah, ya. Oleh karenanya maka pada kawasan yang hutannya masih cukup lebat, ya, laju erosi yang terjadi rendah. Kemudian tadi juga kita bahas tentang manfaat perakaran. Perakaran sama. Kalau di situ terjadi tingkatan vegetasi yang berbeda, mempunyai ketinggian yang berbeda, mempunyai tajuk yang berbeda, maka perkembangan perakarannya pun biasanya juga analog, ya. Pepohonan yang besar biasanya perakarannya juga menyebar cukup lebar dan dalam, sehingga daya cengkeramnya juga akan semakin besar. Semakin turun nanti semak-semak akan semakin dangkal dan sempit. Kemudian yang rerumputan juga lebih sempit lagi, ya. Namun keberadaan tingkat-tingkat vegetasi seperti ini itu akan memberikan perlindungan berlapis-lapis, baik di atas permukaan tanah
maupun di dalam tanah, ya, yang difungsikan oleh akar. Tidak hanya itu saja, sisa-sisa tanaman yang jatuh ke permukaan tanah itu pun juga merupakan lapisan pelindung. Ya, jadi seresah atau mulsa, ya, kita tahu mulsa itu adalah sisa-sisa tanaman yang menutupi permukaan tanah, ya. Itu pun juga berfungsi sebagai selubung yang melindungi permukaan tanah terhadap pukulan langsung air hujan. Ya. Walaupun sekarang dalam perkembangan teknologi ada yang dikatakan mulsa sintetis, ya. Oke. Nah, perhatikan pada slide ini, ya. Di sini ada tingkatan-tingkatan vegetasi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya. Ada pepohonan yang tinggi dengan tajuk yang cukup tinggi dan lebar, kemudian di bawahnya ada semak-semak, ya, dan sebagainya. Jadi untuk yang di atas permukaan tanah, saudara lihat di situ ada tingkatan tajuk atau kanopi yang berlapis-lapis, ya, dari mulai tajuk pada pepohonan besar, semak-semak yang lebih rendah atau pepohonan yang lebih rendah, ya, kemudian rerumputan dan sebagainya. Sementara di bawah permukaan tanah juga terjadi hal yang hampir sama. Di sana ada perakaran, dari perakaran pepohonan yang cukup dalam dan menyebar cukup jauh, kemudian perakaran semak-semak, ya, yang lebih sempit dan lebih dangkal, demikian lagi nanti rerumputan, ya. Ini pun juga menambah efektivitas vegetasi untuk mencengkeram, ya, perakarannya mencengkeram agregat tanah untuk bisa bertahan dari pengaruh dari luar. Nah, kalau tadi kita kembali, ya. Nah, di sini ada bentuk lain, metode vegetatif yang namanya strip cropping. Ya, strip cropping itu kalau bahasa mudahnya kita bisa mengatakan nyabuk gunung. Ya. Kita tahu bukit atau gunung itu tentu mempunyai permukaan tanah yang miring atau lereng, ya. Nah, tegak lurus kemiringan atau lereng tanah ini kemudian kita buatkan barisan-barisan tanaman yang diatur sedemikian rupa sehingga ia mempunyai fungsi pelindung tanah terhadap erosi. Nah, strip cropping ini adalah praktek bertanam mengikuti kontur atau garis tinggi, jadi tegak lurus pada kemiringan. Ini pun juga ibaratnya merupakan lapisan-lapisan penahan, ya, di samping menutup permukaan tanah dari terpaan langsung air hujan. Yang lebih dominan lagi, lebih utama lagi di sini adalah stripnya atau barisan-barisan tanaman di sini itu ibaratnya dia merupakan filter dari pengangkutan partikel-partikel tanah di daerah hulunya, ya. Sehingga dengan demikian maka strip yang pertama nanti dia akan memerangkap partikel yang diangkut oleh runoff dari daerah atasnya, demikian pula sebaliknya. Nah, ini adalah gambar asli, ya, dari model strip cropping, ya. Ini adalah berbagai bentuk tanaman yang ditanam secara berselang-seling, ya, menyabuk lereng atau nyabuk gunung. Jadi ini adalah gambaran realnya, foto nyatanya. Kalau tadi adalah bagan. Oke. Nah, ini pun juga bentuk lain dari strip cropping atau contour cropping. Ada orang yang menyebut strip, ya, artinya berbaris-baris begitu, berupa strip-strip begitu. Ada yang lebih mantap dengan menyebut contour cropping. Kenapa demikian? Karena barisan-barisan tanamannya itu disusun berdasarkan kontur. Ya, sebenarnya pada prinsipnya strip cropping atau contour cropping itu sama. Nah, ada juga pola yang lain, ya.
yaitu menggilir tanaman berdasarkan waktu atau rotasi tanaman. Ya. Jadi kalau bahasa lainnya orang mengatakan tumpang gilir. Ya, ini adalah sistem pertanaman dengan berbagai jenis tumbuhan atau tanaman secara bergiliran dalam urutan waktu tertentu pada sebidang lahan. Ya. Ini sudah bisa saudara perhatikan, di situ ada 2 poin. Yang pertama itu menjelaskan tentang apa itu rotasi tanaman atau tumpang gilir, ya. Kemudian butir yang kedua adalah menegaskan bentuk-bentuk yang praktis, ya. Di sini dikatakan bahwa rotasi tanaman yang efektif adalah antara tanaman pangan dengan tanaman penutup tanah, penghasil pupuk hijau, atau tegaan yang umurnya lebih lama, ya. Jadi tanaman-tanaman tahunan, ya. Sehingga dengan demikian maka pada saat dia dilakukan pemanenan pada tanaman yang semusim atau berumur pendek, masih ada sebagian vegetasi yang tetap berfungsi untuk mengendalikan erosi. Kemudian yang berikutnya adalah padang rumput atau memelihara rumputan atau tanaman legum, ya. Ini khususnya untuk vegetasi yang kanopinya sangat rendah, ya, cukup dekat dengan permukaan tanah. Nah, tumbuhan penutup tanah ini dapat digolongkan menjadi 3 bagian. Pertama, seperti tadi saya katakan, penutup tanah yang tinggi. Contohnya adalah kelompok pepohonan atau tanaman tahunan seperti sengon laut, ya, kemudian lamtoro dan sebagainya. Kemudian tumbuhan penutup tanah yang berketinggian sedang, ya, seperti semak-semak, kacang-kacangan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah yang memiliki ketinggian yang rendah. Contohnya misalnya rerumputan, ya, rumput gajah atau rumput raja, akar wangi dan sebagainya. Nah, ini yang berikutnya adalah mulsa, sebagaimana yang tadi telah saya utarakan, ya. Mulsa atau seresa itu adalah sisa-sisa tanaman yang ditempatkan di permukaan tanah dengan fungsi menutup permukaan tanah, ya. Ini juga cukup efektif, ya, sebagai pelindung tanah dari terpaan langsung air hujan atau efektif untuk mengatasi dampak negatif dari erosi percikan, ya. Nah, di sini dijelaskan, ya, pembenaman sisa tumbuhan ke dalam tanah atau khususnya di atas permukaan tanah akan meningkatkan kemampuan tanah dalam, pertama, melindungi permukaan, kestabilan permukaannya, kemudian menyerap air dan memelihara keseimbangan hara yang ada di dalamnya. Ya. Perlu dipahami bahwa sebenarnya pengertian mulsa secara prinsip adalah sisa-sisa tanaman yang diletakkan di atas permukaan tanah sebagai pelindung langsung permukaan tanah itu terhadap terpaan pengaruh dari luar. Apabila dia dibenamkan, maka fungsinya sedikit berbeda karena sisa-sisa tumbuhan atau tanaman ini, ya, itu akan menambah kandungan bahan organik di dalam tanah, ya. Nah, penambahan bahan organik ke dalam tanah itu biasanya dia dikatakan sebagai moderator tanah, ya. Apabila tanah itu mempunyai sifat-sifat fisik yang ekstrim, ya, misalnya tanah-tanah yang teksturnya halus, ya, itu biasanya drainasenya buruk, ikatan antar partikelnya begitu tinggi sehingga drainasenya jelek. Apabila kita berikan bahan organik dengan membenamkan sisa-sisa tanaman ke dalam tanah, maka dia akan menambah keronggaan di dalam tanah, sehingga dengan demikian maka daya ikat antar partikelnya akan sedikit berkurang,
sehingga drainasenya akan membaik. Sementara untuk tanah yang berstruktur kasar, bertekstur kasar, ya, seperti tanah-tanah pasiran yang drainasenya, daya penahanan airnya rendah, ya, maka dia akan menambah ikatan antar partikel sedemikian rupa sehingga daya penahanan airnya akan meningkat. Makanya dia disebut sebagai soil moderator. Nah, ini yang berikutnya adalah sistem usaha tani konservasi. Sistem usaha tani konservasi itu apa? Itu adalah merupakan model, ya, usaha tani yang menerapkan prinsip konservasi sumber daya lahan. Ya. Nah, ini di sini ada contoh data, ya, tentang hubungan antara kemiringan, ya, kemudian nanti persentase tanaman semusim maupun tahunan, ya, kemudian di sebelah kanannya itu ada populasi tanamannya. Ya, di sini kita bisa melihat gambaran hubungan antara tingkat kemiringan lereng, ya, dengan kombinasi persen tanaman semusim dan tanaman tahunan. Semakin tinggi tingkat kemiringan, maka porsi tanaman tahunannya sebaiknya ditambah, ya, karena fungsi konservasinya ini lebih diutamakan. Sebaliknya, kalau dia semakin landai, maka persentase dari tanaman semusimnya bisa ditingkatkan. Oke, ini bisa saudara baca lebih lanjut. Oke, nah ini adalah contoh-contoh bentuk upaya konservasi secara vegetatif. Terima kasih. Prinsip utama. Oke adik-adik, seperti itu pemaparan dari Pak Z Nahdi. Jadi ada dua hal, ya, kesimpulan yang bisa kita ambil. Yang pertama, pengendalian erosi secara vegetatif itu adalah menghindarkan pukulan air secara langsung terhadap tanah. Yang kedua, perakaran vegetatif mampu mencengkeram tanah. Jadi daya sokong tanah tersebut akan lebih baik daripada tanpa vegetasi sama sekali. Oke adik-adik yang budiman, seperti itu dulu pertemuan kita kali ini. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam sentosa.